just share screen. Oke, baik nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Conjunction akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Anissa Rizkia dari Prodi PGMI Unit 4 dan dua rekan teman saya yaitu Rahma Akmalia dan Rahmi Fitriana. Nah, pembahasan pertama akan dibahas oleh Rahma Akmalia. Kepada Rahma kami persilahkan. Baik, kita akan bahas tentang pengertian conjunction. Conjunction adalah salah satu jenis kata, bagian part of speech yang digunakan untuk menghubungkan dua konstruksi gramatikal, yaitu kata, frasa, atau klausa. Bisa juga disebut dengan menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya, kalimat dengan kalimat lainnya, sehingga bisa membentuk suatu paragraf. Pengertian atau makna yang jelas dan lengkap. Bentuk-bentuk conjunction. Yang pertama, koordinat conjunction. Yang kedua, korelatif conjunction. Yang ketiga, subordinate conjunction. Yang keempat, ada adverbial conjunction. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang koordinat conjunction. Terdiri dari for, and, nor, but, yet, and so. Jadi biasanya disingkat dengan fun boys. Kata hubung ini sering digunakan pada compound sentence untuk menghubungkan dua independent clause. Independent clause adalah kalimat yang memiliki subjek dan predikat lengkap. Selanjutnya kita lihat contohnya, contoh kalimat. Yang pertama, I love running and swimming. Nah, di sini ada dua kalimat tunggal sebenarnya. Yang pertama I love running, yang kedua I love swimming. Tetapi dipakai kata-kata and, yaitu salah satu koordinat conjunction untuk melengkapi kalimat tersebut sehingga bisa menjadi satu kalimat. Yang artinya saya suka berlari dan berenang. Yang kedua ada she wants a house but she can't afford it. Nah, ini juga dua kalimat sebenarnya. Yang pertama she want a house, yang pertama itu kalimat pertama, yang keduanya she can afford it. Tetapi ditambah conjunction but untuk menjadikan dia satu kalimat yang artinya dia menginginkan sebuah rumah tetapi tidak dapat membelinya. Selanjutnya pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh Rahmi Fitriana. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, correlative conjunction. Correlative conjunction merupakan kata hubung yang digunakan berpasangan. Example-nya, between dan and, both dan and, either dan or, neither dan or. From dan to, hardly dan when, no sooner dan then, scarcely dan when, if dan then, not only dan but also, rather dan then, the more dan the least, whether dan or. Contoh kalimat correlative conjunction. Yang pertama, both Mirza and Vina are currently taking English classes. Baik Mirza maupun Vina saat ini sedang mengambil kelas bahasa Inggris.
2. The more we learn grammar, the less we face difficulties in writing. Semakin banyak kita mempelajari grammar, semakin sedikit kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam menulis. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai subordinate conjunction. Apa itu subordinate conjunction? Merupakan kata hubung yang berada di awal suatu subordinate clause yang disebut dengan adverbial clause yang berfungsi membangun hubungan ide antara subordinate clause tersebut dengan main clause atau berupa independent clause yang membentuk complex sentence. Nah, kemudian di sini ada contoh subordinate conjunction yaitu after, as soon as, before, on, such, until, till, when, whenever, while, where, wherever, although, whereas, even if, as, because, such, kemudian so that, in order that, so that, as long as, if, only if, otherwise, or else, provided atau providing, supposing, unless, as if, as though, how, the way. Nah, contoh kalimat subordinate conjunction di sini beberapa contohnya yaitu number 1, will call you when I get home. Saya akan menghubungimu ketika saya sampai di rumah. Nah, kata yang termasuk subordinate conjunction di sini adalah di kalimat ini adalah when, kata when. Yang kedua yaitu we should be polite and humble wherever we live. Kita sebaiknya sopan dan rendah hati dimanapun kita tinggal. Nah, kata yang wherever ini menunjukkan kata subordinate conjunction dari kalimat tersebut. Nah, number 3, please open the window so that the smell will go away quickly. Nah, tolong buka jendela supaya bau itu akan pergi dengan cepat. Kata so that di sini menunjukkan subordinate conjunction pada kalimat tersebut. Kemudian yang keempat ada adverbial conjunction. Adverbial conjunction adalah adverb atau kata keterangan atau adverbial phrase yang dapat menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Example, also, beside, furthermore, moreover, however, in spite of, nonetheless, nevertheless, instead, on the other hand, still, accordingly, as a result, hence, so, therefore, thus, afterward, at last, at the same time, meanwhile, finally, in the meantime, then, next, and consequently. Nah, contoh kalimat conjunction adverb di sini atau adverbial conjunction. Yang pertama yaitu I was up all night and therefore I fell asleep at my desk. Saya terjaga sepanjang malam, karena itu saya tertidur di meja. Kata conjunction adverb di sini adalah therefore. Kemudian next yang kedua, number 2 is it was a difficult and boring task, but nevertheless she managed to finish on time. Itu merupakan tugas yang sulit dan membosankan, tapi dia berhasil menyelesaikannya tepat waktu meskipun demikian. Nah, kata nevertheless di sini merupakan conjunction adverb dari kalimat tersebut. Selanjutnya, kita memasuki contoh soal dan pembahasan. Yang pertama yaitu akan dibahas oleh Rahma Akmalia. Kepada Rahma dipersilakan untuk dibahas. Silakan Rahma untuk membahas contoh soal number 1. Ya ampun, keluar dia. Mana? Yaudah, Yaudah, Ica aja ya yang jelasin. Nah, number 1. How's your new car? Katanya, the speed is excellent but bla bla bla. Nah, pembahasan di sini adalah conjunction but menyatakan dua pertanyaan yang kontras atau bertentangan. Satu-satunya fakta yang bertentangan dengan fakta kecepatan mobil itu luar biasa adalah kenyataan bahwa biaya perawatan tinggi. Nah, di sini ada the maintenance cost is high. Nah,
di sini adalah biaya perawatan yang tinggi. Sementara pilihan yang lain itu merupakan fakta tambahan yang memperkuat baiknya mobil tersebut. Jadi jawaban yang selaras dengan soal nomor 1 ini adalah C, yaitu the maintenance cost is high. Selanjutnya nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Rahmi Fitriana. Oke, nomor 2, how was the interview? Apa? Ya. Nanti, tunggu. Aku hidupin gas bentar ya. Bentar. Sinyal tadi macet ya, sinyal. Ya udah, itu jelasin aja nih. Dan number 2, how was the interview? It made me tense and nervous, bla bla bla. I believe I will be accepted. Nah, pembahasan di sini adalah interview yang membuatku tegang dan gugup, katanya. Nervous. Dan aku yakin akan diterima. I believe I will be accept. Merupakan dua fakta yang bertentangan nih, karena katanya tadi dia tegang dan gugup, terus di sini dia yakin bahwa dia akan diterima. Sehingga kata hubung yang tepat dari soal dari di atas ini adalah jawabannya B, jawabannya but. Dan nomor 3 akan dijelaskan oleh Rahma Akmalia. Silahkan Rahma menjelaskan nomor 3. Number 3, bla bla bla. Prabu rarely does his vocal rehearsal. He is always on the best singers in any singing contest. Pembahasannya, ada dua pernyataan yang saling bertentangan. Yang pertama, Prabu jarang berlatih vokal. Terus yang kedua ada dia selalu menjadi salah satu penyanyi terbaik di perlombaan. Dari pilihan di atas, kata hubung yang dapat digunakan untuk menyatakan penentangan adalah walaupun. Bahasa Inggrisnya although. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 4 akan dibahas oleh Rahmi Fitriana. Silahkan. Oke, number 4. Blah blah blah. She can operate the computer. Ratu always asks her assistant to type her manuscript. Pembahasan fakta bahwa Ratu bisa mengoperasikan komputer dengan kenyataan bahwa dengan selalu menyuruh asistennya mengetik naskah-naskahnya yang merupakan kontra sinergis atau bertentangan. Dari pilihan yang ada menunjukkan bertentangan adalah although. Artinya apa walaupun ya? Iya, artinya walaupun number 4 tadi. Oke, selanjutnya yang kelima seperti tadi Rahma, silahkan menjelaskan. Number 5, the last 3 football match performance of PSSI were disappointing. You are right, blah blah blah. Its manager has contact Gus Hiding, professional coach in football training for the next competition. Pembahasannya, 3 penampilan terakhir PSSI mengecewakan merupakan alasan sang manajer untuk menghubungi Gus Hiding, seorang pelatih sepak bola profesional, untuk menangani kompetisi berikutnya. Kata-kata hubung yang mengawali suatu akibat dari suatu alasan dipergunakan oleh karena itu atau makanya. Dalam bahasa Inggrisnya, therefore, hence, so, and consequently. Jadi dari pembahasan ini bisa kita lihat bahwa jawaban yang cocok adalah D, in spite of that. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai part of speech yang bagian conjunction. Kami mohon maaf apabila ada kata penyampaian yang salah atau kekurangan dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Udah. Di save dulu ya. Save-nya kayak mana? Udah. Coba dulu.